Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Garisma, program studi Tadris Matematika Universitas Islam Suraman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Muhammad bin Musa al-Khawarizmi dan peran beliau dalam lahirnya ilmu aljabar. Semoga bermanfaat. Tahukah kamu bahwa di balik rumus aljabar yang sering kita pelajari di sekolah, ada sebuah kisah besar yang mengubah cara manusia berpikir. Jauh sebelum teknologi modern berkembang, seorang ilmuwan muslim telah meletakkan dasar matematika yang masih kita gunakan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan mengenal Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, sosok yang dikenal sebagai bapak aljabar, serta menelusuri bagaimana pemikirannya membentuk ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Pada abad ke-9 Masehi, saat sebagian besar wilayah Eropa masih berada dalam masa kegelapan intelektual, dunia Islam justru mengalami masa keemasan ilmu pengetahuan. Di tengah kemajuan besar inilah lahir seorang ilmuwan yang pemikirannya mengubah arah sejarah. Ia adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, sosok yang hingga kini dikenal sebagai bapak aljabar. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di wilayah Khwarezm, sebuah daerah di Asia Tengah yang sekarang termasuk wilayah Uzbekistan. Nama al-Khawarizmi sendiri menunjukkan asal daerahnya. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, seorang pemimpin yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan para ilmuwan. Dalam perjalanannya, al-Khawarizmi kemudian menetap di Baghdad. Kota ini saat itu menjadi pusat pengetahuan dunia. Disinilah berdiri Baitul Hikmah, sebuah lembaga riset dan perpustakaan besar, tempat berbagai karya dari Yunani, Persia, India diterjemahkan dan dikembangkan. Al-Khawarizmi bekerja di tempat ini bukan hanya sebagai penerjemah, tetapi sebagai ilmuwan original yang melahirkan gagasan-gagasan baru. Salah satu karya terpenting Al-Khawarizmi adalah sebuah buku berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqarabah. Buku inilah yang menjadi tonggak lahirnya ilmu aljabar. Istilah aljab berarti memindahkan atau mengembalikan, yaitu memindahkan suatu nilai agar persamaan menjadi seimbang. Sementara al-muqarabah berarti menyederhanakan dan menyeimbangkan kedua sisi persamaan. Dari kata aljab inilah kemudian lahir istilah algebra atau aljabar yang kita kenal sekarang. Yang membuat aljabar al-Khawarizmi berbeda dari matematika sebelumnya adalah pendekatannya yang sistematis terhadap persamaan. Ia tidak lagi hanya berfokus pada angka atau bentuk geometri, tetapi pada hubungan antar nilai dan langkah-langkah penyelesaiannya. Dalam karyanya, Al-Khawarizmi mengklasifikasikan persamaan kuadrat ke dalam 6 bentuk utama, karena pada masa itu bilangan negatif belum dikenal. Semua bentuk persamaan diselesaikan tanpa simbol matematika seperti yang kita gunakan sekarang. Ia menjelaskannya dengan bahasa naratif, logika yang runtuh, dan seringkali disertai pembuktian geometri. Sebagai contoh, ketika Al-Khawarizmi mengatakan sebuah kuadrat dan 10 akar sama dengan 39, itu adalah bentuk awal dari persamaan yang kita kini tulis sebagai X pangkat 2 ditambah 10X sama dengan 39. Hal ini menunjukkan bahwa aljabar bukan sekedar hitung-hitungan, melainkan ilmu yang memiliki dasar logis dan filosofis. Keistimewaan lain dari Al-Khawarizmi adalah fokusnya pada manfaat praktis ilmu. Dalam bukunya, ia menegaskan bahwa aljabar digunakan untuk pembagian warisan, transaksi perdagangan, pengukuran lahan, pengembangan, hingga penyelesaian sengketa hukum. Artinya, aljabar lahir bukan sebagai ilmu abstrak semata, tetapi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan masyarakat. Selain aljabar, Al-Khawarizmi juga memberikan kontribusi besar di bidang lainnya. Ia menulis tentang sistem bilangan Hindu-Arab, termasuk penggunaan angka 0 yang sangat memudahkan penghitungan. Ia juga berkontribusi dalam bidang geografi melalui pemetaan dunia yang lebih akurat.
Menariknya, dari nama Al-Khwarizmi, bangsa Eropa melafalkannya menjadi algoritmi. Dari sinilah lahir istilah algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Konsep ini kini menjadi inti dari programan komputer, kecerdasan buatan, dan teknologi modern. Pada abad ke-12, karya-karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Pemikirannya menjadi pondasi matematika dasar, sains, teknik ekonomi hingga teknik teknologi digital. Tanpa Al-Khwarizmi, konsep persamaan algoritma dan sistem bilangan modern tidak akan berkembang seperti sekarang. Lebih dari itu, Al-Khwarizmi mengajarkan makna filosofis tentang ilmu pengetahuan. Ia menunjukkan bahwa ilmu harus disusun secara logis, bersifat terstruktur, dan yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga membuktikan bahwa kemajuan ilmu lahir dari kolaborasi lintas budaya dan peradaban. Sebagai penutup, Al-Khwarizmi adalah bukti bahwa satu pemikiran dapat mengubah dunia. Dari Baghdad pada abad ke-9 hingga era digital pada abad 21, aljabar dan algoritma tetap menjadi pondasi peradaban manusia. Memahami Al-Khwarizmi bukan sekadar mempelajari sejarah, tetapi memahami akar dari cara kita berpikir dan memecahkan masalah hingga hari ini. Demikian pembahasan saya tentang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi dan perannya dalam lahirnya ilmu aljabar. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta membantu kita memahami ilmu pengetahuan berkembang melalui pemikiran logis dan karya keras para ilmuwan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.